Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima e-commerce, ini kita akan kelima atau keenam ini ya. Sepertinya keenam nih. Keenam mendekati pertemuan terakhir dari mata kuliah e-commerce. Ini kita akan membahas mengenai perilaku konsumen. Di mana perilaku konsumen ini sangat penting dibahas karena ketika seorang berbisnis dengan menggunakan e-commerce, tentu saja harus tahu sebetulnya perilaku, sikap, cara membeli, gaya membeli, perspektif dari konsumen, sentimen konsumen itu seperti apa harus dipelajari sehingga tahu konsumen ini nanti akan mengarah ke pembelian yang jenisnya seperti apa. Jadi perilaku konsumen ini merupakan jenis yang salah satu aspek terpenting dalam melakukan bisnis e-commerce. Yang pertama pengantarnya dulu bahwasannya pengguna internet setiap waktu itu semakin bertambah dari 6 miliar atau sekitar 7 miliar ya, 7 miliar umat manusia di muka bumi, separuhnya itu penggunanya itu adalah pengguna internet. Perdagangan strategi pemasaran harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, nggak boleh karena perkembangan teknologi yang sudah tinggi, yang sudah menjauh, sektor ekonomi, sektor bisnis itu masih berputar pada sektor fisik yang tidak bisa didigitalisasikan. Itu nanti jelas akan tergulung, akan tergusur oleh yang pakai digital karena kecepatannya, karena murahnya, efisiensinya dan lain sebagainya yang dulu pernah kita bahas. Lalu yang selanjutnya adalah tentang faktor yang mempengaruhi keputusan membeli. Yang pertama adalah stimulus, ya, sentimen atau hal-hal yang menjadi faktor dari pemasarannya, stimulan dari pemasarannya, lalu lingkungan sosial budayanya, budaya masyarakatnya itu seperti apa, lalu yang selanjutnya adalah psikologi konsumen. Ketiga hal ini harus dipertimbangkan ketika seorang itu berdagang atau berbisnis dengan menggunakan e-commerce. Dia pengen gimana, konsumennya siapa, lalu perilakunya bagaimana, psikologinya bagaimana, lingkungan budayanya bagaimana, stimuli pemasarannya bagaimana. Pemasarannya itu yang berkembang itu seperti apa, itu harus dipahami oleh konsumen itu sendiri. Perilaku bisnisnya, oleh pebisnisnya dari si konsumennya. Lalu yang selanjutnya adalah faktor penghambat keputusan membeli dari konsumen secara online. Yang pertama, cybercrime. Lalu perlindungan konsumen dalam transaksi digital, lalu penipuan dalam transaksi online. Perlindungan terhadap konsumen itu masih sangat rendah, lalu penipuan yang masih sangat tinggi, cybercrime atau kejahatan siber itu juga masih sangat tinggi. Inilah hal-hal yang menghambat adanya keputusan membeli dengan menggunakan media online itu masih sangat besar. Makanya banyak yang bilang kalau mau beli HP itu mending beli di counter aja. Kenapa? Karena kalau lewat online nanti takutnya disalahgunakan, nanti barangnya nggak cocok karena barangnya mahal, kalau ada nggak cocoknya nanti repot dan lain sebagainya. Jadi hal-hal demikian itu masih menjadi penghambat yang sangat besar karena adanya penipuan, adanya perlindungan terhadap konsumen yang masih sangat minim, adanya cybercrime, kejahatan digital dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen, semua tindakan yang dilakukan oleh konsumen itu berkaitan dengan keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Proses pengambilan keputusan membeli dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jadi semua tindakan yang dilakukan oleh konsumen berkaitan dengan keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Itulah yang disebut dengan perilaku konsumen. Jadi semua tindakan yang mana itu dilakukan oleh konsumen itu namanya perilaku konsumen, yang mempengaruhi keputusan untuk membeli atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Itulah perilaku konsumen. Dan perilaku konsumen ini harus dipelajari. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh konsumen yang berkaitan dengan dia itu membeli atau tidak suatu jasa atau barang, itu harus dipelajari. Karena inilah kunci ketika seorang menerapkan konsumennya apa. Contoh misalnya ada suatu perusahaan kosmetik. Kosmetik ini harus ditentukan, ini konsumennya siapa dulu. Anak-anak, remaja, orang tua, atau paruh baya, atau laki-laki atau perempuan. Setelah ditentukan segmen pasarnya, perilaku konsumennya harus dipelajari.
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh konsumen itu gimana. Misalnya yang ditentukan adalah perempuan, remaja. Ini harus dipelajari, ini remaja, ini dia perilakunya yang mempengaruhi keputusan dia membeli itu apa. Apakah bungkusnya, iklannya, ataukah dari perilaku konsumen yang berkaitan dengan membeli, misalnya masalah dari si konsumennya itu sendiri, misalnya berkaitan dengan, kalau remaja itu kan biasanya masalahnya jerawat, sama komedo misalnya kalau untuk perempuan, misalnya seperti itu. Jadi itu harus dipelajari semua. Dan ini kaitannya dengan perilaku konsumen itu ada dua, ada faktor eksternal dan faktor internal. Pengaruh eksternal keputusan membeli yang berkaitan dengan perilaku konsumen, yang pertama itu adalah usaha pemasaran. Produk, harga, promosi, iklan, dan distribusi, lingkungan sosial budaya, keluarga, sumber informasi, status sosial, lingkungan kerja, dan lain-lain. Jadi hal-hal yang di luar dari konsumennya itu sendiri, itulah yang disebut dengan faktor eksternal dari si konsumen yang akan mempengaruhi keputusan dalam membeli. Kalau faktor internal itu ada motivasi, persepsi, kepribadian, sikap. Ini pun harus dipelajari. Mayoritas yang akan membeli produk kita, baik jasa maupun barang dari kita, itu perilaku sifat internalnya bagaimana. Sikapnya, kepribadiannya, persepsinya terhadap suatu barang, motivasi membelinya itu karena apa, apakah karena gengsi, apakah karena kebutuhan, apakah karena hanya gaya hidup atau gaya tren saja, itu harus dipelajari. Karena memang itu semuanya berbeda. Misalnya, kalau kita berbicara mengenai remaja itu biasanya membeli barang karena itu merupakan gaya hidup atau lifestyle atau tren yang sedang berkembang. Tapi kalau orang tua, itu biasanya membelinya karena faktor kebutuhan primer. Jadi kalau itu ranahnya itu gaya hidup, itu biasanya orang-orang tua itu dia akan menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting, dan seterusnya. Itulah faktor internal dan eksternal ketika memahami perilaku konsumen. Model perilaku konsumen merupakan skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan perilaku konsumen. Skema dalam menggambarkan perilaku konsumen itu disebut sebagai model perilaku konsumen. Fungsi dari model perilaku konsumen itu untuk mendeskripsikan, memprediksi, menjelaskan sebab akibat, serta pengendalian perilaku. Contoh dari model perilaku konsumen yang terkenal itu ada dua. Yang pertama adalah model Howard and Seth, yang kedua adalah model Kotler. Oke, saya kira saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan mengenai perilaku konsumen secara teori. Saya minta Anda untuk mempelajari sendiri tentang perilaku konsumen ini, karena ini penting sekali dipelajari dalam mata kuliah e-commerce sebagai bahan untuk ibaratnya ketika seorang pengen masuk ke dunia e-commerce, dia memang harus paham tentang apa yang dikenal sebagai perilaku konsumen. Maka terakhir dalam mata kuliah ini, silakan tugasnya itu Anda mempelajari dua model ini. Anda buat rangkumannya. Kalau misalnya ada gambar skemanya, silakan digambar skemanya. Ini tugas dalam mata kuliah e-commerce pada pertemuan ke-6. Silakan dalam tugas 6 ini, ya, ini sebagai tugas 6. Tugas 6 mata kuliah e-commerce, silakan Anda buat ringkasan mengenai dua model ini. Silakan Anda searching dimanapun, Anda cari referensinya dimanapun. Tentang dua model, yaitu model Howard and Seth sama model Kotler dalam perilaku konsumen. Silakan dibuat, diringkas dalam Microsoft Word, dikumpulkan di Google Form yang saya share di grup. Saya kira itu untuk pertemuan e-commerce kali ini. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.